Udah sampai soal yang terakhir nih ya. Soal yang terakhir di latihan 2 bab 5 tentang pengolahan data halaman 129. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 5 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar supaya diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, mari kita buka buku SBS Matematika kelas 5 milik kita dan kita buka halaman 129. Kita akan kerjakan nomor 5 ya, soal yang terakhir di latihan 2. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 sudah saya bahas di video sebelumnya, kalian periksa saja di playlist Matematika SBS kelas 5 ya, ada semua di sana. Oke, untuk hari ini kita langsung saja baca soalnya nomor 5. Berikut adalah data jenis golongan darah dari seluruh siswa SD cerdas. Ya, ini jadi namanya ini SD cerdas. Ini golongan darahnya itu ada 4 ya, ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, jumlah siswa yang memiliki golongan darah A itu sebanyak 60 siswa. Golongan darah B itu dimiliki oleh 100 siswa. Untuk golongan darah AB itu ada 80 siswa. Dan yang paling banyak adalah golongan darah O, yaitu sejumlah 120 siswa. Nah, dari data jenis golongan darah seluruh siswa SD cerdas ini, kita diminta untuk menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, sudah dipahami ya soalnya ya teman-teman ya. Oke, mari kita coba bersama-sama kerjakan soal nomor 5 ini ya. Oke. Seperti biasa saya akan jelaskan mulai dari langkah-langkahnya ya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Butuh ketelitian. Oke. Untuk nomor 5 ini, langkah-langkah mengerjakannya adalah sebagai berikut ya. Jadi dalam menentukan atau menyajikan data dalam diagram lingkaran itu, langkah yang pertama ini adalah kita tentukan dulu jumlah datanya ya. Di sini jumlah data dengan golongan siswa dengan golongan darah A itu kan 60 ya. Kita jumlahkan semuanya ini 60, kita tambahkan dengan 100, kita tambahkan dengan 80, dan kita tambahkan dengan 120. Jadi seluruh siswanya ini ada 360 siswa ya, kita tuliskan di sini 360 siswa. Kita langsung saja ya. Nah, ini 360 siswa. Oke, dan setelah kita tentukan jumlah datanya yaitu 360 siswa, langkah yang kedua bagaimana? Langkah yang kedua adalah kita tentukan sudut dan persentase tiap jenis golongan darah tersebut ya. Kita tentukan sudutnya dan persentasenya. Nah, untuk besaran sudutnya kita tentukan. Untuk golongan darah A ini kan 60 tadi ya, datanya 60, kita bagi dengan 360 keseluruhannya ini ya. 360 itu keseluruhan siswa, kita kalikan dengan 360 derajat.
Dari mana 360 derajat ini? 360 derajat ini adalah besaran sudut dalam sebuah lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh itu besarannya 360 derajat. Maka caranya seperti itu ya. Jumlah siswanya itu 60, yang punya golongan darah A kita bagi dengan jumlah keseluruhan siswa 360 siswa, kita kalikan dengan 360 ya. Kita coret saja ini ya, 360 sama 360 dapatnya adalah 60. Demikian juga yang golongan darah B. Golongan darah B ini siswanya jumlahnya 100 ya. 100 kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan, kita kalikan dengan jumlah dengan besaran sudut lingkaran penuh, satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Jadi hasilnya adalah 360, ini kita coret menjadi 100 derajat. Oke, sampai di sini paham ya. Demikian juga untuk golongan darah AB ya, 80 dibagi dengan jumlah siswa keseluruhan 360, kita kalikan 360, ini besaran satu lingkaran penuh ya, 360 derajat. Ini sama dengan 80 derajat. Yang O juga sama, 120 kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan dan kita kalikan 360 derajat. Ketemunya adalah 120 derajat. Oke, gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan ini semuanya 360 derajat. Jadi 60 tambah 100 tambah 80, ini 360 derajat ini semuanya. Ya, 360 derajat. Nah, setelah kita tentukan besaran sudutnya, langkah selanjutnya adalah kita tentukan persentasenya. Kita tentukan persentasenya untuk golongan darah A. Ini kan ada 360, ada 60 ya, 60 siswa dengan golongan darah A. Kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan. Kita kalikan, karena persentase itu 100%, maka kita kalikan dengan 100%. Ya, ini siswa dengan golongan darah A ini 60. Kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan, kita kalikan 100%. Hasilnya adalah berapa? Ini 60 kali 100 itu 6000. 6000 dibagi 360 itu dapatnya adalah 16,67%. Kemudian untuk yang golongan darah B, ini kan golongan darah B ini ada 100 siswa. Kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan. 100 dibagi 360, kita kalikan 100% ya. 10.000 dibagi 360 itu dapatnya kira-kira adalah 27,78%. Lanjut, ini untuk golongan darah B, jumlah siswanya ada 80 dibagi jumlah siswa keseluruhan, kita kalikan 100%, dapatnya adalah 22,22%. Dan yang terakhir, jumlah siswa dengan golongan darah O yaitu 120, kita bagi dengan jumlah siswa keseluruhan 360, kita kalikan 100%, dapatnya adalah 33,33%. Ya, ini persentasenya sudah kita dapat. Ini kalau kita jumlahkan 16,67 ditambah 27,78 tambah 22,22 tambah 33,33, ini totalnya sama 100%. Nah, 100% juga. Yang ini totalnya 360 derajat, yang ini totalnya 100%. Oke, kalau sudah kita tentukan sudut dan persentasenya tiap golongan darah itu, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah yang ketiga adalah kita buat lingkaran dan kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Kita buat satu lingkaran penuh, kemudian kita bagi-bagi ya, dengan 60, 100, 80, dan 120 derajat. Ini kita gunakan busul derajat. Dan selanjutnya langkah yang keempat adalah kita tambahkan keterangan pada setiap bagian lingkaran. Nah, ini seperti ini ya, ini jadi lingkaran penuhnya seperti ini.
kita lebih baik gunakan busur derajat. Kita gunakan busur derajat dan kita gunakan jangka ya untuk membuat lingkaran, atau benda-benda lain yang bentuknya lingkaran. Ini tadi saya gunakan gelas ya, jadi kurang rapi, cuman semoga sudah bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Nah, setelah kita buat lingkaran, kita bagi ya, ini 60 derajat, ini kira-kira segini, kita gunakan busur derajat ya, 60 derajat, kemudian 120 derajatnya itu kira-kira segini, kemudian 100, dan ini 80 derajat ya. Oke, ini sudah kita bagi-bagi sesuai dengan data yang kita perlu tadi ya, 60, 100, 60-nya di sini, 100-nya di sini, kemudian 120-nya di sini, 80-nya di sini. Setelah itu kita tambahkan keterangan. Untuk yang 60 derajat ini berarti adalah golongan darah A ya. Kemudian yang 120 derajat ini golongan darah O ya, golongan darah O. Kemudian yang 100 derajat ini berarti yang 27,78% ini golongan darah B, golongan darah B. Kemudian yang sisanya 22,22% atau sebesar 80 derajat ini berarti golongan darah AB. Nah, tentu saja ini kalian tidak harus sama persis ya dengan pekerjaan saya. Kalian bisa juga yang A sebelah sini, AB sebelah sini, O-nya di sini, B-nya di sini, sama saja. Ini tadi saya urutkan yang A di sini, B di sini supaya mudah ya. Jadi 60 sama 120 itu 180 derajat. Jadi setengah lingkaran. Setelah setengah lingkaran itu kan 180 derajat ya. Jadi 60 sama 120 ini 180 derajat, yang sebelah sini 80 sama 100 itu 180 derajat juga ya. Oke, jadi mungkin ini ya, inilah bentuk diagram lingkaran tentang jenis golongan darah siswa SD cerdas ya. Ini kalau kita kasih judul ya berarti diagram lingkaran, diagram lingkaran golongan darah siswa SD cerdas ya, SD cerdas ya tadi ya. Nah, seperti ini bentuknya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya kira sudah paham semuanya. Apabila teman-teman masih ada kesulitan atau ada yang belum paham, bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih sudah belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau masih ada yang belum jelas. Saya cukupkan sekian untuk pembahasan soal berikutnya. Latihan 3 akan kita sampaikan pada video selanjutnya, pada video berikutnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk tetap membantu pekerjaan orang tua di rumah semampu kalian, sebisa kalian. Walaupun tidak bisa sepenuh hari kita membantu orang tua, setidaknya kalian bisa membantu orang tua dengan sepenuh hati ya. Oke, jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.